Hai, kembali lagi di Sharing Caring Text. Topik pembahasan kita kali ini adalah pemerintah menetapkan target setoran cukai. Akan berdampak baik atau buruk? Sebelum kita melangkah jauh ke pembahasan, teman-teman sudah tahu belum cukai itu apa sih? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Adapun sifat dan karakteristik barang yang dikenai cukai adalah: 1. Barang yang membutuhkan pengawasan dalam hal peredarannya di pasaran. 2. Barang yang konsumsi atau pemakaiannya dapat menimbulkan dampak buruk atau negatif terhadap masyarakat dan perlu untuk dikendalikan. 3. Barang yang konsumsi atau pemakaiannya perlu diatur dan dikenakan pungutan pajak agar dapat menjaga kestabilan dan keseimbangan barang. 4. Barang yang konsumsi atau pemakaiannya perlu untuk diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Lalu, jenis-jenis barang apa aja sih yang dikenai cukai? 1. Etil alkohol atau etanol. 2. Minuman yang mengandung etil alkohol. 3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. 4. Hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut, yaitu sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris. Banyak sekali strategi pemerintah terhadap penerimaan cukai di tahun 2022. 4 strategi diantaranya adalah: 1. Melaksanakan dialog pengelolaan basis penerimaan atau dialog pengamanan penerimaan baik secara daring maupun luring bersama unit vertikal terkait. 2. Melakukan monitoring realisasi permohonan penyediaan pita cukai atau P3C dan pelunasannya melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Utama (CHT). 3. Melakukan analisis dan evaluasi penerimaan secara periodik. 4. Pemetaan basis penerimaan ekspor atau pemetaan produk baru CPO dan turunannya. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi penerimaan bea cukai di akhir tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan bea cukai adalah sebesar Rp195,52 triliun. Kemudian, pada tahun 2022, realisasi penerimaan bea cukai menjadi Rp226,88 triliun. Jadi, presentase kenaikan bea cukai di tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 16,4%. Kenaikan ini membuat realisasi penerimaan cukai melebihi target yang telah ditetapkan oleh APBN. Penerimaan cukai merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai. Terdiri atas hasil tembakau atau HT, minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, dan etil alkohol atau EA. Yang pertama ada cukai hasil tembakau atau CHT. Kinerja penerimaan cukai HT hingga Desember 2022 tumbuh 15,79% year on year mencapai Rp218,62 triliun atau 104,15% dari targetnya. Meskipun mengalami peningkatan penerimaan, produksi batang rokok mengalami penurunan sebesar min 3,3% disebabkan penurunan produksi dari pabrikan golongan 1 dan golongan 2 yang cukup signifikan. Yang kedua, ada cukai minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Realisasi penerimaan cukai MMEA tahun 2022 sebesar Rp8,7 triliun atau 117,60% dari target Perpres 98/2022. Penerimaan tersebut tumbuh 24,16% dari penerimaan cukai MMEA tahun 2021. Peningkatan produksi ini juga merupakan dampak membaiknya ekonomi nasional, terutama dari sektor perhotelan dan pariwisata. Lalu yang ketiga adalah penerimaan cukai lainnya.
Penerimaan cukai lainnya terdiri dari denda administrasi cukai sebesar 43,8 miliar rupiah dan pendapatan cukai lainnya sebesar 21,50 miliar rupiah. Sedangkan dari cukai plastik dan MBDK sampai dengan tahun 2022 masih belum terdapat realisasi penerimaan. Sehingga secara total penerimaan cukai lainnya adalah sebesar 64,58 miliar rupiah atau 0,6 triliun rupiah. Strategi pemerintah dalam memenuhi target setoran cukai 2022 membawa dampak positif dan dampak negatif loh teman-teman. Dampak positifnya adalah 1. Peningkatan penerimaan pemerintah, 2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan 3. Peningkatan kepatuhan pajak. Lalu untuk dampak negatifnya adalah 1. Menurunkan daya beli masyarakat dan 2. Menghambat pertumbuhan bisnis.